Keesokan harinya, Hamu Baek kembali ke tempat latihan bersama peserta pelatihan skuad. Ketujuhnya mengajar mereka seperti biasa tentang teknik pernapasan dan perkembangan mental. Dia memperhatikan perubahan pada murid-muridnya, yang sekarang lebih serius dan antusias dalam belajar. Hamu Baek menebak bahwa pergeseran ini terjadi karena mereka menyaksikan pertempuran kemarin, di mana kepala instruktur dikalahkan dengan telak olehnya. Pada tengah hari, Hamu Baek menyadari sudah waktunya untuk makan siang. Dia berdebat apakah akan meninggalkan peserta pelatihan untuk pergi sendiri atau menemani mereka untuk mengamati makanan kelompok. Ragu untuk kembali ke ruang makan Tamryong Pavilion Timur setelah pengalaman buruk sebelumnya, dia memutuskan untuk membawa mereka ke Tamryong Selatan kali ini. Di Tamryong Selatan, para peserta pelatihan bertanya, mengapa lokasi ini dipilih untuk makanan mereka. Hamu Baek menjelaskan bahwa pavilion ini lebih dekat dengan tempat tinggal mereka di unit naga besar, memungkinkan mereka untuk kembali ke kamar mereka segera setelah makan. Para peserta pelatihan setuju, dengan Tang Jisan mengomentari bahwa ruang makan timur tidak terlalu ramah, sedangkan di sini mereka tidak merasakan penghinaan yang sama seperti sebelumnya. Hamu Baek memperhatikan bahwa pavilion selatan tampak lebih padat dengan pekerja berpakaian compang-camping, sangat kontras dengan pavilion timur. Saat mencapai ruang makan, dia mengamati bahwa menunya sudah tua dan robek, sama sekali tidak seperti menu asli di pavilion timur. Dia memberitahu para peserta pelatihannya bahwa mereka harus mencobanya karena mereka sudah sampai sejauh ini, dan makanannya mungkin tetap bagus terlepas dari penampilannya. Namun, saat masuk, mereka terkejut melihat makanan yang menjijikkan disajikan dengan bau busuk, yang membuatnya hampir tak tertahankan. Porsi yang sedikit mendorong Hamu Baek untuk menghadapi para juru masak. Dia mengeluh tentang porsi kecil, menunjukkan bahwa pavilion timur memperbolehkan pengunjung mengambil makanan sebanyak yang mereka inginkan. Salah satu juru masak dengan kasar membalas bahwa jika Hamu Baek tidak puas, dia bisa kembali ke pavilion timur. Hamu Baek mengendalikan amarahnya dengan menahan diri dari reaksi agresif apapun. Saat Dan berkomentar bahwa dia tidak bisa makan karena bau makanan yang tidak sedap dan penampilannya, Hamu Baek duduk bersama para peserta pelatihannya di meja. Dia berkomentar tentang perbedaan mencolok dalam kualitas makanan dan layanan antara pavilion selatan dan timur, dan menambahkan bahwa makanan di sini sangat buruk menurut standar apapun. Sementara Tang Jisan mencatat bahwa porsinya lebih kecil, tidak ada variasi, dan penyajiannya tidak menggugah selera. Hamu Baek setuju, mengatakan bahwa makanan di sini menyerupai makanan anjing yang disajikan kepada manusia. Dia mengingat percakapannya dengan Master Doyol dan Moyong tentang pentingnya merawat peserta didik dan ceramah yang sering mereka berikan. Kontras yang mencolok antara kata-kata mereka dan makanan yang sebenarnya disediakan untuk para peserta pelatihan memicu kemarahan Hamu Baek. Dia tiba-tiba bangkit dan membanting meja, memerintahkan para peserta pelatihannya untuk tidak mengambil satupun gigitan makanan ini. Dia keluar dari ruang makan, membuat para peserta pelatihannya tercengang, dan mempertanyakan kemana dia pergi dan apa yang dia rencanakan. Diliputi kemarahan, Hamu Baek mengabaikan pertanyaan mereka dan langsung menuju kantor pavilion Direktur Doyol. Saat tiba, Hamu Baek membanting setumpuk kertas ke meja Doyol, menuntut agar dia memeriksanya. Doyol terkejut dan bertanya, apa kertas-kertas ini? Hamu Baek menanggapi dengan panas, mengatakan bahwa mereka adalah menu makanan untuk 4 Tam-er pavilion muda. Doyol bertanya mengapa Hamu Baek membawa menu ini sekarang. Hamu Baek masih marah, mengatakan bahwa Doyol akan mengerti semuanya suatu saat nanti. Saat Doyol mulai membaca menu, dia memperhatikan campuran ketegangan dan kemarahan. Dia membaca ulang menu beberapa kali untuk mengonfirmasi apa yang dia lihat, dan menyadari ada sesuatu yang aneh tentang salah satu dari mereka.
Hamu Baek menjelaskan bahwa menu aneh itu milik Paviliun Selatan dan sangat berbeda dari kenyataan. Doyol kaget berkata bahwa dia tidak percaya ini benar-benar terjadi. Dengan skeptis, dia bertanya apakah Hamu Baek pernah mengunjungi Paviliun Selatan sebelumnya. Hamu Baek mengakui bahwa dia belum menjelaskan bahwa dia biasanya makan di Paviliun Utara karena kedekatannya dengan kantornya. Doyol bertanya, apakah Hamu Baek familiar dengan rasa dan penampilan makanan di Paviliun Utara. Saat Doyol mengonfirmasi, Hamu Baek bersikeras agar dia menemaninya ke Paviliun Selatan, menjelaskan bahwa melihat situasi secara langsung akan memperjelas masalah ini lebih efektif daripada kata-kata. Doyol ragu-ragu, menyarankan bahwa dia mungkin akan berkunjung nanti. Tetapi kemarahan Hamu Baek meningkat. Dengan tegas, Hamu Baek bertanya apakah Doyol memahami betapa seriusnya situasi ini. Dengan kemarahan yang meningkat, dia melanjutkan, mengatakan bahwa apa yang terjadi tidak dapat diterima. Dia menekankan bahwa orang-orang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, dan bahwa para peserta pelatihan di unit naga besar, yang ditakdirkan menjadi umpan meriam dalam waktu 2 tahun, sedang mengalami penghinaan seperti itu, membuat kehidupan mereka yang sudah suram menjadi lebih tak tertahankan. Dia berkomentar bahwa bahkan hewan pun akan diperlakukan lebih baik. Doyol tersentuh oleh intensitas dan kebenaran kata-kata Hamu Baek, merasakan sedikit rasa bersalah. Dia setuju untuk menemaninya segera. Setelah itu, keduanya tiba di ruang makan Paviliun Selatan. Namun, staf dapur melarang mereka masuk tanpa penjelasan. Kepala koki, Hong Ochul, segera muncul dengan tergesa-gesa untuk menyambut Doyol dengan hangat dan bertanya tentang kunjungan tak terduga ini. Doyol menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa dia kebetulan lewat dan memutuskan untuk makan di Paviliun Selatan. Dia kemudian bertanya, mengapa staf menghentikannya dari memasuki ruang makan. Hong yang jelas bingung, tergagap dan memberikan alasan, mengatakan bahwa aula itu tidak dibersihkan dengan benar, dan karena itu tidak cocok untuk seseorang dengan status seperti Doyol. Dia menawarkan untuk mempersiapkan ruang yang lebih tepat jika diberi beberapa menit. Hamu Baek tidak terkesan dengan penjelasan Hong dan memintanya menjelaskan mengapa orang-orang sudah makan di ruang makan yang konon kotor. Doyol mendukung Hamu Baek, menunjukkan bahwa dia selalu memasuki Paviliun Utara dengan bebas dan mempertanyakan mengapa Paviliun Selatan berbeda. Dia menuntut agar mereka diizinkan masuk tanpa penundaan lebih lanjut. Hong tampak gelisah, mencoba menjelaskan bahwa kondisi di Paviliun Selatan berbeda dengan Paviliun Utara. Dia juga menyiratkan bahwa Hamu Baek yang tidak terbiasa dengan daerah tersebut menyebabkan masalah yang tidak perlu. Hamu Baek membalas dengan mengingatkan Hong bahwa direktur pavilion telah meyakinkannya bahwa keempat Tam-or Yang Wing mengikuti aturan dan prosedur yang sama. Dia mempertanyakan perbedaan antara jaminan itu dan klaim Hong saat ini. Dia menambahkan bahwa peraturan resmi secara eksplisit mendukung kesetaraan antar pavilion. Lebih lanjut menempatkan Hong dalam posisi yang sulit. Doyol mencatat bahwa Hamu Baek tiba-tiba menekankan aturan, menganggapnya sebagai perkembangan yang positif. Dia menyatakan bahwa memperlakukan Paviliun Selatan sebagai pengecualian tidak dapat diterima. Hong dengan enggan mengakui kesadaran akan aturan tetapi mencoba mengecilkan masalah, mengutip pertimbangan praktis khusus untuk lokasi tersebut. Hamu Baek yang sudah kehabisan kesabaran melepaskan gelombang energi internalnya, menciptakan aura yang kuat dan menakutkan yang membuat semua orang yang hadir terguncang. Dengan nada tenang tapi tegas, dia memberitahu Hong bahwa jalan tersebut harus dibuka segera, memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan konsekuensi berat. Hong yang takut dengan energi luar biasa Hamu Baek dengan cepat melangkah ke samping, membersihkan jalan tanpa argumen lebih lanjut.
Hamu Baek beralih ke Doyol, menyatakan bahwa sudah waktunya untuk masuk. Saat Hong melihat mereka memasuki ruang makan, rasa takut yang mendalam mengalahkannya, seolah-olah dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Memasuki ruang makan, Hamu Baek dan Doyol dihadapkan dengan pemandangan makanan yang mengerikan. Doyol merasa ngeri dengan penampilan makanan yang menjijikkan, tidak dapat memahami bagaimana para peserta pelatihan dipaksa untuk mengonsumsi makanan seperti itu dalam waktu yang lama. Direktur Doyol berjuang untuk memahami bagaimana makanan yang dia lihat bisa dianggap cocok untuk konsumsi manusia. Meninggalkannya diliputi rasa malu dan malu. Dia menyadari bahwa Hamu Baek yang baru berada di fasilitas tersebut selama beberapa hari telah dengan cepat mengungkap situasi ini, sedangkan dia sendiri sebagai direktur pavilion gagal menyadarinya sepanjang masa jabatannya. Doyol meminta untuk memeriksa dapur. Saat masuk, baik dia maupun Hamu Baek diserang oleh rasa kaget yang lebih besar. Sayuran berserakan sembarangan di lantai. Hewan berkeliaran bebas sambil memakan persediaan makanan, dan kondisi kebersihan umum sangat buruk. Peralatan masak tampak terkontaminasi, dan beberapa makanan menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang jelas, membuatnya tidak layak untuk dikonsumsi. Hamu Baek mengomentari kontras mencolok antara klaim bahwa keempat Tam Er Yang Wing sama dan kenyataan suram yang dia saksikan. Dia menunjukkan bahwa makanan yang tidak memenuhi standar tersebut disajikan secara eksklusif untuk peserta pelatihan dan pekerja di Pavilion Selatan. Dengan sinis, dia mengatakan bahwa reputasi Gyeonggwan sebagai institusi besar benar-benar pantas. Doyol yang sangat malu meminta maaf kepada Hamu Baek dan mengakui bahwa tidak ada kata-kata yang bisa membenarkan situasi ini. Dia berjanji akan segera menangani masalah ini, meyakinkan Hamu Baek bahwa kepala Koki Hong akan ditahan dan investigasi penuh akan diluncurkan. Hamu Baek setuju, tetapi memperingatkan Doyol agar tidak mengabaikan masalah terkait makanan lagi. Dia menekankan bahwa orang-orang berjuang setiap hari untuk bertahan hidup dan tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Tanpa menambahkan kata lain, Hamu Baek pergi, meninggalkan Doyol berdiri dalam keheningan, terbebani oleh tanggung jawab. Beberapa saat kemudian, kepala Koki Hong bergegas datang, memohon kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun Doyol, yang sekarang mendidih karena marah, menolak untuk mendengar alasan apapun. Dia melontarkan kata-kata kasar tentang kesalahan manajemen Hong dan kelalaian yang menyebabkan kondisi seperti itu bertahan lama. Setelah seluruh staf dapur diganti dan menu baru diterapkan, semua orang memperhatikan peningkatan signifikan dalam kualitas makanan, baik dari segi rasa maupun kuantitas. Meskipun alasan dibalik perubahan tiba-tiba ini masih belum jelas, Doyol dan Hamu Baek mengunjungi Aula D untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dipertahankan. Hamu Baek memperhatikan seberapa cepat situasi telah membaik, mendorong Pak Eng Doyol untuk membalas bahwa beberapa masalah tidak dapat diselesaikan dengan tindakan yang tertunda. Pak Eng Doyol menambahkan bahwa membiarkan situasi seperti itu berlangsung selama bertahun-tahun, padahal satu orang saja bisa menyelesaikannya sepenuhnya, adalah hal yang tidak dapat diterima. Dia mendapati dirinya tidak bisa membantah poin tersebut, mengakui kebenaran dalam kata-kata Hamu Baek. Hamu Baek kemudian menjelaskan kepada Pak Eng Doyol bahwa akar permasalahan terletak pada bagaimana anggota dari setiap kelompok telah dibagi di antara Tam Ryong Wings berdasarkan status sosial mereka. Seiring waktu, praktik informal telah muncul, menciptakan hierarki di mana anggota dari tingkatan berbeda diperlakukan tidak seimbang. Pak Eng Doyol menanggapi dengan mencatat bahwa setelah anggota unit naga besar dibagi menjadi kelompok Jamryong dan Waryong, lalu ditempatkan di sayap selatan, beberapa individu yang tidak bermoral telah memanfaatkan situasi tersebut. Orang-orang ini berasumsi bahwa pengurangan kualitas makanan bagi pekerja dan peserta pelatihan unit naga besar akan luput dari perhatian, dan tanpa keluhan,
membuat mereka semakin berani. Dia menambahkan bahwa masalah inti adalah kolusi antar direktur dari 4 sayap yang telah beroperasi secara tidak jujur. Hamubaek menyatakan kemarahannya, menggambarkan orang-orang ini bertindak seperti geng. Dengan tekad baru, Paeng Doyol menyatakan bahwa mulai sekarang dia akan mengambil semua makanannya di Tam Ryong Wings yang berbeda untuk memantau situasi secara pribadi, terlepas dari tantangan apapun yang dihadapi. Sambil menyeringai, dia berkata, "Mari kita lihat bagaimana mereka berperilaku ketika berada dalam tekanan konstan dari pengawasan direktur." Paeng Doyol mendapati dirinya tidak bisa menanggapi komentar Hamubaek lebih lanjut. Diam-diam bertanya-tanya mengapa justru Hamubaek yang memperhatikan masalah ini ketika tidak ada orang lain yang menyadarinya sebelumnya. Saat Hamubaek meninggalkan aula, dia bertemu dengan instruktur Jegal Myung yang bertanya mengapa dia ada di sana. Jegal Myung mengejutkan Hamubaek dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hamubaek bingung bertanya apa yang mendorong sentimen ini. Jegal Myung menjelaskan bahwa Hamubaek benar selama ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa korupsi bisa berlangsung begitu dalam di Tam Ryong Wings, di mana adat istiadat tidak tertulis digunakan sebagai alasan untuk menurunkan kualitas makanan bagi pejuang dan pekerja. Hamubaek terkejut dengan pengakuan Jegal Myung, menyadari bahwa anggota dari 5 klan besar jarang mengakui kesalahan mereka. Jegal Myung mengaku bahwa dirinya hanya fokus pada Tam Ryong East Wing, tempat unit Jamryong ditempatkan, dengan asumsi sayap lainnya beroperasi pada standar yang sama seperti utara dan timur. Hamubaek mengomentari bahwa kesalahpahaman Jegal Myung bisa dimengerti jika dia tidak menyadari situasi tersebut. Dia memberitahu Jegal Myung bahwa Direktur Paeng Doyol telah berjanji untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang, dan meyakinkannya bahwa kesalahan itu bukan pada dirinya, mendorongnya untuk tidak berkutat pada masalah itu. Sebelum Hamubaek bisa pergi, Jegal Myung mengundangnya untuk menghadiri sesi pelatihan kelompok unit naga besar. Dia menjelaskan bahwa sesi-sesi tersebut diadakan pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 setiap bulan, mulai pukul 1 siang hingga 3 sore, di tempat latihan utama di Wing Komando. Dan Hamubaek tampak sangat bersemangat menantikannya. Jegal Myung yang dikenal karena keahliannya di unit Jamryong akan mengajari mereka teknik bertarung yang luar biasa. Setelah peserta pelatihan berkumpul, Jegal Myung segera memulai sesi, sementara Hamubaek mengamati dari kejauhan, mengakui bahwa pelatihan kelompok terstruktur ini sesuai dengan gaya Jegal Myung. Saat itu, Direktur Paeng Doyol tiba tanpa diduga dan berkomentar tentang minat Hamubaek yang jelas terhadap kegiatan tersebut. Hamubaek bertanya mengapa Paeng Doyol ada di sana dan apakah dia mengikutinya. Paeng Doyol menjawab bahwa kehadirannya hanya kebetulan. Dia datang untuk memantau sesi pelatihan kelompok pertama untuk unit naga besar dan memutuskan menyapa Hamubaek ketika melihatnya. Hamubaek dengan dingin meminta Paeng Doyol untuk mengabaikannya di masa depan, sedikit menjengkelkan Paeng Doyol yang mulai terbiasa dengan sikap tajam Hamubaek. Paeng Doyol melanjutkan, memperhatikan pentingnya sesi ini. Dia menjelaskan bahwa sesi tersebut memungkinkan unit naga besar mencapai tingkat kelangsungan hidup minimal 5%. Angka yang mungkin hanya 1% tanpa usaha Jegal Myung. Terutama karena unit naga besar terdiri dari individu biasa yang sering kekurangan energi internal atau keterampilan tempur. Fakta bahwa 5% dari mereka selamat dari tanah terkutuk adalah keajaiban. Jegal Myung adalah sumber kebanggaan besar bagi klan Jegal, dan dengan itu datang rasa tanggung jawab yang mendalam sebagai anggota dari 5 klan besar. Sesi pelatihan kelompok ini berasal dari komitmennya terhadap kesejahteraan peserta pelatihan. Hamubaek memahami sentimen ini karena sudah menyadari kekhasan Jegal Myung dibandingkan bangsawan lain dari klan besar.
Namun saat Hamu Baek dan Pak Eng Doyol berbincang, mereka mengamati sesuatu yang tidak biasa dalam tindakan Jegal Myung. Jegal Myung mengeluarkan perisai kayu, menanamnya kuat di tanah, dan memamerkannya kepada para peserta pelatihan. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia akan mengajari mereka teknik perisai alih-alih seni bela diri konvensional. Para peserta pelatihan tercengang dengan pengumuman ini. Mereka mengharapkan untuk mempelajari keterampilan dasar seperti ilmu pedang dan teknik bertarung. Jegal Myung menjelaskan bahwa meskipun beberapa orang mungkin meremehkan perisai, alat ini luar biasa dan telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dia menekankan bahwa bagi mereka yang menjelajah ke hutan Sunwol, perisai akan menjadi senjata penting sekaligus garis hidup. Dia mendesak para peserta pelatihan untuk mempersiapkan diri, karena mereka akan segera memulai pelatihan dengan perisai. Para peserta pelatihan mendekati perisai, masing-masing memilih satu sebelum kembali ke posisi, dan berbaris sesuai instruksi. Jegal Myung meminta mereka untuk memperhatikan gerakan yang akan dia tunjukkan, mendemonstrasikan tekniknya, lalu mempraktikkannya sendiri. Dia menekankan bahwa keterampilan ini akan menjadi garis hidup mereka di hutan Sunwol. Hamu Baek mengawasi dengan kekaguman dan antisipasi yang tumbuh, ingin melihat apa yang akan diajarkan Jegal Myung. Tanpa penundaan, Jegal Myung mulai menunjukkan tekniknya dengan ketepatan dan keseriusan. Dia mengambil sikap yang tepat dan memamerkan gerakan di depan peserta pelatihan. Tindakannya lancar dan ringan, namun sangat cepat, tajam, kuat, dan terukur. Para peserta pelatihan terpesona oleh penampilannya, kagum dengan apa yang mereka lihat. Jegal Myung bertanya apakah mereka telah mengamati demonstrasinya, dan meyakinkan mereka bahwa dia akan memecahnya langkah demi langkah, menginstruksikan mereka untuk mengikutinya dengan hati-hati. Sesi pelatihan berlanjut untuk beberapa waktu, dengan Jegal Myung mengajar dengan tulus dan sepenuh hati. Setelah sesi berakhir, Hamu Baek melangkah keluar bersama Pak Eng Doyol yang meminta pendapatnya. Hamu Baek menjawab bahwa teknik itu lumayan, menggambarkannya sebagai sesuatu yang sederhana namun sangat efektif. Pak Eng Doyol setuju, menjelaskan bahwa teknik perisai termasuk salah satu bentuk perlindungan paling langka di dunia seni bela diri.